Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha ma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan semua sahabat dalam kondisi sehat walafiat. Satu ketika, Nabi SAW ketika berada di masjid melihat seorang pemuda di luar waktu sholat duduk termenung di pelataran masjid. Lalu Nabi SAW mendatangi pemuda ini tadi. Dan ternyata pemuda ini adalah seorang Ansar, Abu Umamah Al-Bahili, Al-Ansari. Maka Nabi SAW datang dengan senyuman kepada beliau, tetapi sahabat ini tadi dalam kondisi yang murung. Sahabat ini dalam kondisi muka yang agak sedikit nampak ada beban. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Umamah, ada apa gerangan? Nampak wajahmu sedikit kau tekuk, nampak wajahmu begitu musam dan muram." Lalu sahabat ini tadi menjawab, "Ya Rasulullah, tidaklah membuat wajahku seperti ini dan kondisiku seperti ini kecuali karena hutang yang melilitku." Maka Nabi SAW tersenyum, mendekati sahabat itu tadi dan memberikan wasiat. Nah, ini wasiat bukan cuma untuk sahabat ini berarti, buat kita juga gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menyampaikan begini, "Wahai sahabatku, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang dengan sesuatu ini akan membantumu melunasi hutang-hutangmu?" Langsung sahabat itu seketika berubah muka, seolah ada secercah harapan di sana. Begitu menggembirakan ini, karena ini langsung datang dari Nabi. Maka sahabat ini menjawab, "Mau ya Rasulullah, mau." Maka Rasulullah SAW dengan senyuman menyampaikan, ucapkan doa ini, ucapkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Dihafal oleh sahabat ini tadi, langsung seketika itu juga wajah yang penuh dengan kesedihan itu berubah dengan kesenyuman, dan akhirnya melalui hari demi hari dengan melazam, mengistiqomahkan doa yang diberikan oleh Nabi SAW. Berselang waktu, jumpa kembali dengan Nabi SAW di satu kesempatan, dan Rasul SAW jumpai sahabat ini tadi, kondisinya sudah sangat berubah. Dengan senyuman, dengan keceriaan, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berada di masjid. Lalu Nabi SAW kembali bertanya kepada sahabat ini tadi, "Wahai Abu Umamah, bagaimana kondisimu?" "Alhamdulillah, Allah bukakan segala kebaikannya untukku ya Rasulullah." Masya Allah, sahabat yang dicintai Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang kala itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lilitan hutang. Dan mungkin kondisi ini dialami oleh sebahagian dari kita. Di antara sahabat mungkin saat ini ada yang begitu berat dengan kondisi hutang yang dijalani, atau mungkin berat dengan segala macam kesedihan dan gundah gulananya. Nabi SAW mengarahkan ini dan mengajarkan ini merupakan kanzun ini buat kita. Ini merupakan satu harta karun yang tidak ternilai ini. Karena yang menyampaikan langsung Nabi SAW, dan sahabat yang mulia Abu Umamah tadi sudah membuktikannya. Coba kita cek satu persatu dari doa ini, kita gali, mudah-mudahan lepas dari acara ini kita hafal. Ini doa meminta perlindungan dari 8 perkara. Meminta perlindungan dari 8 perkara. Nah, 8 perkara ini yang selalu menjadi sumber kesulitan hidup bagi manusia memang. Ya, dan 8 perkara ini saling mengikat antara satu dengan yang lain. Yang pertama, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, sesungguhnya hamba ini berlindung dari segala kebingungan dan kesedihan.
berlindung dari segala kebingungan dan kesedihan. Ya, ini ada bingung, ada sedih. Sedih nomor 2 gitu ya. Jadi di sini ada isyarat gitu. Banyak sekali orang dengan bingungnya dia hidup, dengan segala kebingungannya dia hidup, akhirnya menghadirkan kesedihan. Jadi bingung itu sumber kesedihan itu. Bingung sumber kesedihan. Nah, kita diminta untuk berdoa dijauhkan dari, berlindung kepada Allah dari 2 perkara ini di awal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Dijauhkan dari bingung. Ini doa yang harusnya memang betul-betul kita sebagai hamba yang lemah ini minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hidup mengandalkan diri kita, walau mungkin kita berpendidikan tinggi, walau mungkin kita itu berpenghasilan banyak, ya, tapi kalau hidup ini Allah berikan pada kita untuk kita jalani, ya, seenak kita, ya, sesuka kita, hancur kita. Maka banyak sekali kebingungan dalam hidup ini. Kita harus memilih yang mana, kita harus berjalan yang mana, kita harus melangkah kemana. Dan kuncinya hanya satu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berlindung untuk dijauhkan dari segala kebingungan, maka Allah yang akan datang menuntun kita. Allah yang akan memberikan cahayanya kepada kita, menerangi segala jalan yang ada di depan kita. Ya kan? Pastilah sahabat pernah satu momen kita ngerasa, aduh gimana ya, mana yang harus saya pilih? Aduh gimana ya, saya jalan apa enggak? Aduh gimana ya, begitu berat ini masalah yang ada, untuk memutuskannya susah, gitu ya. Karena himpitan-himpitan kebingungan itu akhirnya membuat orang sedih. Maka secara psikologis juga tidak jarang kalau kita lihat ada orang yang kalau dia lagi punya masalah gitu, kayaknya susah banget nyari jalan keluar. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau bukan dia yang tertimpa masalah, mungkin orang lain yang tertimpa masalah gitu ya. Dia datang nasihati, nasihatnya itu talk chair banget. Tapi begitu dia yang kena masalah, udah langsung drop gitu. Tapi itulah dia, memang secara psikologis memang begitu. Orang kalau sudah kebingungan, pasti dia akan sedih. Kalau sudah bingung, sedih. Bukan perkara dia dapat musibahnya, enggak. Cuman dia hadapi musibah itu dengan kebingungan, sehingga dia panik, sedih. Makanya doanya kita minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dijauhkan dari segala macam kebingungan ya Allah. Sehingga walaupun kau berikan segala macam ujian, kau berikan segala macam cobaan, hadirkan cahayamu untuk menerangi kehidupan ini. Sehingga langkah itu bisa melangkah di bawah cahayamu. Sehingga kalau nggak bingung, nggak sedih. Udah otomatis satu paket. Kalau bingung, sedih. Nggak bingung, nggak sedih. Dan bingung atau tidak itu bukan faktornya hanya sekedar dunia, enggak ya. Bukan berarti orang kalau udah kaya itu pasti nggak bingung, enggak. Berapa banyak orang kaya bingung, orang miskin lebih banyak yang bingung lagi. Ya, orang punya jabatan bingung, orang yang nggak punya jabatan lebih banyak yang bingung lagi. Artinya bingung ini bukan harus orang punya dunia apa nggak punya dunia, tapi bingung ini hadir atau tidak cahaya Allah pada dirinya. Kalau nggak bingung, insya Allah nggak sedih. Kalau bingung, pasti sedih. Makanya minta yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu yang pertama.